cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain itu teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro ya, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas salah satu saham yang menarik di bulan depan, karena di bulan April Mei, di bulan Mei dia akan bagi dividen yang lumayan gede teman-teman. Jadi harusnya sih akhir bulan ini atau di bulan depan, di bulan April itu akan hot ya saham ini. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai akhir. Nah, apakah saham itu? Udah bisa nebak belum? Ya tentu aja belum ya, kita baru buka IHSG. Yaitu saham ini teman-teman ya. Nah, ini tak tunjukin nih. Nah, ini saham ini, yaitu United Tractor. Nah, United Tractor ini sebenarnya STS memang udah masuk di menu, teman-temannya di menu STS Maret. Ini kita memang udah rekom United Tractor. Dan kisaran AVG-nya UNTR ya di sekitaran ini. Itu di sekitaran 23 ribuan. 23.000 sampai 23.500. Mungkin teman-teman ngambil di antara itulah, ada yang 23.200, ada yang 23.300 ya, mungkin di antara itu. Nah, jujur aja saya masih hold UNTR bareng teman-teman yang di STS. Nah, kita akan bahas di sini teman-teman, kira-kira dividen UNTR itu berapa? Ya, biar kalau teman-teman yang belum masuk biar bisa buat jadi pertimbangan analisa. Karena UNTR ini di tahun lalu bagi dividen yang lumayan gede, dan saya juga ikut UNTR tahun lalu dan dividennya lumayan teman-teman ya. Oke, kita akan lihat teman-teman ya, berapa kira-kira dividen UNTR dan kira-kira di bulan April Mei, di bulan Mei itu kayak apa. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, kita lihat di tahun yang lalu UNTR. Nah, UNTR di tahun yang lalu itu dia ngumumin dividen tanggal 28 Februari 2023 dan sekarang belum ngumumin, deh, nggak tahu kenapa. Nah, di sini bagi dividen lumayan gede, terus dia loncat bread gitu ya, terus dibawa turun beberapa hari. Nah, ini dia naik lagi sampai come date-nya. Nah, ini ex-date-nya itu tanggal 28 April kalau UNTR, teman-teman. Nah, ternyata lebih cepat UNTR ya daripada Astra gitu untuk dividennya, guys. Tapi yang pasti teman-teman lihat di sini. Nah, saat dia itu dimulai akhir Maret dan April, itu dia ngegas lumayan loh, teman-teman. Ini dari 27.100 sampai tertingginya di sekitaran 31.750. Jadi naiknya lumayan gede, guys, di sepanjang bulan April. Ya, ini guys, ini teman-teman bisa lihat sendiri di tahun lalu. Nah, sekarang ini udah mulai naik. Nah, ini kita udah ngambil di sekitaran ini, teman-teman ya, di candle ini kalau nggak salah, atau di sini. Oh, di sini ya, kita ngambilnya di Maret kok. Di sini berarti kita ngambilnya, guys, di candle ini ya. Nah, di sini udah mulai naik ya untuk UNTR. Saya kira sih masih akan naik lagi, tapi kita lihat dulu, guys. Kita hitung dulu berapa dividen UNTR. Nah, kita masuk di sini, teman-teman. Nah, kita nggak bahas harga wajar karena kita lihat di sini UNTR nih dijual jauh di bawah harga wajar. Mungkin harga wajarnya itu sekitaran 40 ribuan, teman-teman, untuk UNTR. Kalau kita hitung UNTR tuh harga wajarnya 40 ribuan.
Jadi ini jauh di bawah harga wajar. Tapi kalau saham-saham batu bara itu memang sekarang itu rata-rata dijual jauh di bawah harga wajar. Ya contohnya PTBA, Adaro, UNTR, ITMG itu rata-rata di bawah harga wajar. Tapi kan kalau saham-saham batu bara ini yang menentukan itu adalah laba dan dividennya teman-teman. Jadi bukan harga wajarnya. Jadi kalau mau nyentuh harga wajar itu kayaknya sih harus batu baranya itu di atas 400 atau 500 dolar. Nah, baru mungkin ke harga wajarnya kayak dulu ITMG, UNTR, PTBA yang di pucuk-pucuk itu waktu batu baranya 500 dolar gitu ya. Nah, mungkin itu mendekati harga wajar. Tapi kalau sekarang kan harga batu bara cuma kisaran 120 sampai 130. Jadi kayaknya sih kalau ngejar ke harga wajarnya kayaknya masih sulit untuk saat ini teman-teman. Nah, kita akan hitung aja target yang rasional aja teman-teman ya. Jadi tetap aja targetnya jauh di bawah harga wajar. Nah, kita hitung aja teman-teman untuk dividen UNTR. Nah, UNTR itu tahun kemarin teman-teman itu membagikan seluruh labanya jadi dividen. Nah, di sini guys. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada di investing ini historis dari dividen UNTR. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu UNTR bagi dividen itu malah lebih dari laba, guys. IPS-nya yang lalu aja itu cuman di sini ya 5.600 nih udah bagi dividennya 6.000-an. Jadi DPR-nya itu UNTR waktu itu di atas 100%. Jadi dia bagi namanya dividen bonus atau dividen ada dividen spesial lah, bahasa seperti itu. Istilahnya apa ya? Kayak MPM kemarin itu ya, bagi dividen di atas 100% di atas laba gitu ya guys ya. Nah, ini kayaknya nggak akan terulang lagi teman-teman ya. Kenapa? Jadi kayaknya sih UNTR nggak akan bagi semua labanya. Loh, kenapa kayak gitu guys ya? Ini alasannya teman-teman. Kalau misalnya nih UNTR itu bagiin 100% laba. Nah, ini laba UNTR adalah 5.570 per lembar saham atau IPS-nya 5.570. Nah, kemarin UNTR itu udah bagi dividen interim 700. Nah, kalau dia bagi semua laba itu berarti berapa? 5.570 dikurangi 701 ya. Nah, berarti UNTR akan bagi dividen 4.869. Nah, berarti kan yield-nya 20% gitu ya. Kayaknya sih UNTR nggak akan bagi semua labanya lagi. Alasannya ini, teman-teman. Alasannya adalah hutangnya. Nah, kalau teman-teman di sini dari hutangnya UNTR. Nah, UNTR itu waktu di tahun 2022 kenapa dia mau bagi labanya itu semuanya dibagi dan bahkan ditambah dari istilahnya itu saldo laba yang ditahan dibagi dividen juga, karena memang waktu itu hutangnya kecil. Sekarang Mas Bro, hutangnya UNTR tuh naik banyak dari 0,57% darinya sekarang jadi 0,83. Ini naiknya banyak banget loh. Dari 0,57 ke 0,83 itu naiknya banyak. Nih ada kenaikan signifikan dari hutangnya, teman-teman. Nah, waktu UNTR itu hutangnya gede, nah ini di tahun 2018-2019, itu UNTR hanya membagikan 40% laba, teman-teman. Nah, di sini ya, masuk bisa lihat historis UNTR waktu di tahun 2018, 2019, 2020. Kalau teman-teman hitung IPS-nya, guys. DPR-nya itu hanya 40%. 40%, teman-teman, enggak 100. Nah, setelah UNTR itu hutangnya turun dari 0,83 ke 0,58, hutangnya turun banyak nih dari tahun 2019 ke 2020. Nah, itu langsung dia bagi 100% laba. Nah, makanya sampai sekarang, sampai tahun lalu tuh 100%, kayaknya 2 atau 3 tahun lah, itu 100% terus lebih ya untuk DPR dari UNTR. Tapi sekarang balik lagi ke tahun 2019. Nah, kita hitung pahitnya aja. Ini saya ngomong pahitnya. Ini adalah dividen UNTR yang paling pahit, yaitu 40%. Ya, kita hitung aja. Kalau 40% itu kayak apa ya? Nah, kita hitung. Nah, IPS-nya adalah 5.570. Ya kan? Kita hitung aja, guys. 5.570 dikurangi kan dia mau bayar 40% ya, berarti kita kurangi 60%. Nah, berarti dividennya itu segini. 2228. Tapi kan dia udah bagi interim kemarin, yaitu 701 di sini, guys. Nah, 701. Nah, kita kurangi lagi.
dikurangi 701. Berarti dividen UNTR itu segini, teman-teman, yaitu sekitaran 1.527, dan ini adalah yang paling pahit. Yang paling pahit 1.527 itu yang paling pahit. Dan harusnya nggak akan lebih kecil dari ini, lebih gede malah iya. Mungkin seperti itu, guys. Nah, berarti kita hitung aja, guys, ya. 1.575 dibagi harga saat ini 24.000 lah. Nah, guys. Nah, berarti dividen yield UNTR kalau kita paling pahit kayak tahun 2018-2019 yang dia bagi DPR 40% laba, itu kita masih sisa dapat 6%, 6,3%. Ini masih gede. Masih jauh lebih gede daripada Big Bang. Gitu, guys, ya. Tapi lebih kecil daripada Astra International. Tapi ini yang paling pahit loh, teman-teman, ya. Dan saya yakin mungkin aja malah lebih gede dari ini. Mungkin bagi DPR-nya 50% atau 60%. Nah, semoga aja, karena kemarin aja udah bagi 120%, lebih dari 100% yang tahun kemarin. Harusnya sekarang turunnya nggak akan langsung jelek ya. Mungkin turunnya, mungkin kita berdoa aja 70% atau 60%. Kita anggap 60% lah ya, guys, ya. Kita hitung aja kalau misalnya 60% berapa gitu ya. Kita lihat di sini, kalau misalnya nggak langsung jelek lah, semua dari 100% nggak langsung turun ke 40%, kita ambil tengah-tengah 60%, berarti kita 5570 dikurangi 40% ya. Kalau misalnya dia bagi 60, berarti segini, terus dikurangi 701, sisa segini berarti dibagi 24.000. Nah, dikali 100. Nah, berarti kalau misalnya UNTR itu DPR-nya itu 60%, berarti kita masih dapat di atas 10%. Nah, kita nunggu aja, guys, untuk RUPS-nya. Semoga aja jauh lebih gede daripada 40% DPR-nya. Tapi kalau toh pahit-pahitnya 40%, ya kita masan dapat 6%-an seperti, guys. Makanya saya masih hold UNTR. Nah, kalau menurut saya sih targetnya sih harusnya bisa ke 25 ribuan lah untuk UNTR, teman-teman, ya, sampai nanti menjelang pembagian dividen di akhir April atau awal Mei seperti, guys, ya. Oke, mungkin itu aja, Mas Bro, pembahasan UNTR ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.